Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan kami, Balsem di Gilead, dengan pembahasan lanjutan dari topik dapatkah manusia mempelajari dan mengenal Allah? Saudara-saudara, bahagian yang kedua adalah Allah memperkenalkan dirinya sendiri sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan yang berlimpah kasih dan setianya. Mari kita lihat, di sini dikatakan bahwa Allah adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Ini terdapat dalam Yesaya pasal 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara-saudara, hal ini dilakukan oleh kuasanya yang tidak terbatas, seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara-saudara, sadar akan kemahakuasaan Allah yang menolong Abram dalam peperangan mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja sekutunya, maka Imam Melkisedek memberkati Abraham dalam namanya. Katanya di dalam Kejadian pasal 14 ayat 19. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Pernyataan tentang diri pencipta ini diungkapkan agar umat manusia menghormati dan menyembahnya, seperti ajakan dari pemazmur di dalam Mazmur pasal 33 ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Dan karena penghakimannya akan berlaku pada mereka yang menolak amarannya, maka seorang malaikat menyerukan imbauan kepada semua umat manusia. Firman Tuhan ini dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, mari kita menyimak bahagian yang lain, yaitu tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Saudaraku, Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Musa untuk memberikan jaminan bahwa Ia akan menyertainya untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan negeri Mesir. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah
di gunung ini. Dan Allah juga berkata kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Artinya, saudara-saudaraku, sebagaimana Allah telah menyertai Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim yang terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 ke negeri Kanaan, sebagaimana ia melepaskan Ishak dari bahaya maut sebagai korban bakaran. Hal ini dinyatakan dalam Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Dan juga sebagaimana ia meluputkan Yakub dari amukan kakaknya Esau, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 33 ayat 3 dan 4. Demikianlah ia, dalam hal ini Allah, memberikan jaminan perlindungan kepada Musa apabila ia membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Saudara-saudaraku, Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya, supaya ia dapat memberikan jawaban kepada orang Israel seandainya dia ditanya mengenai hal itu. Tuhan memberitahukan namanya kepada Musa. Katanya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku adalah aku. Artinya, Allah yang kekal dan yang berada dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan di dalam tulisan seorang hamba yang menerima inspirasi dari Allah. Di dalam bukunya Desire of Ages, halaman 469 dan 470. Allah yang kekal dan yang berada dengan sendirinya. Maksudnya, agar Musa diyakinkan tentang kehadiran Tuhan yang selalu mendampingi dan menolongnya. Nah, kemudian saudara-saudaraku, di bagian yang berikut kita akan melihat bahwa Allah juga menyatakan dirinya sebagai Allah penyayang, pengasih, Allah yang panjang sabar, dan yang berlimpah kasih setianya. Saudara-saudara, ketika Musa berada di atas Gunung Sinai untuk menyampaikan kedua loh batu pahatannya kepada Tuhan, supaya di atasnya ditulis kembali 10 hukum itu, maka berjalanlah Tuhan lewat dari depannya sambil menyerukan, seperti yang tersurat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya, saudara-saudara. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Saudara-saudaraku, nama Tuhan di sini melukiskan tabiatnya yang terdiri dari 3 sifat fundamental. Apakah 3 sifat fundamental dari Allah? Yakni kemurahan, keadilan,
dan kebenaran. Ketiganya, saudara-saudara, merupakan suatu perpaduan yang tidak terpisahkan. Keadilan menuntut seorang pelanggar hukum supaya dihukum, tetapi kemurahan memberi pengampunan. Inilah yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8, dan juga boleh kita baca di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan dapat diyakini bisa berbuat demikian karena kasih-Nya besar. Sebagaimana yang tersurat dalam Mazmur pasal 108 ayat 5. Dan kesetiaannya atau kebenarannya kekal selamanya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal 117 ayat 2. Demikian dulu saudara-saudara pembahasan kita sampai di sini. Kita boleh lanjutkan pada pertemuan yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu, dan semoga kita boleh bertemu kembali adalah doa dan harapan kami. Amin.